Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Darmawanti. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Gelombang 2 tahun 2022 dari Universitas Bina Bangsa Getsempenang. Saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SMK Pasundan 3 Bandung kelas 10 dengan materi program linier menentukan nilai optimum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi sama Ibu di pelajaran matematika ya. Kita sudah masuk ke pelajaran kedua hari ini, belajar sama Ibu. Nah, sebelum dimulai, pimpin dulu doanya. Berdoa dulu. Kayaknya siapa? Oh, Reva. Reva pimpin dulu. Mohon perhatian sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan, sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelas 10 AKM 2 ya. Agil, Andika, Dwi Rahma, Lulu, Muhammad Abil, Muhammad Rizal, Muhammad Rizki, hadir, Putra, Rafa, Rahma, Raihan, Raifa, Reva, Rianti, Rizkulo, Cynthia, Syahira, Wina, Yazmi, Zakia. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, untuk menyanyikan lagu wajib nasional untuk sekarang, pembelajaran pertemuan sekarang ini, lagu wajib nasionalnya adalah Garuda Pancasila. Yuk berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu wajib nasional barusan Garuda Pancasila. Kenapa sih setiap pembelajaran itu selalu memakai lagu nasional dulu di awal gitu? Supaya bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kalian. Ya. Nah, sekarang pertemuan hari ini kita masih memakai materi program linier seperti yang sebelum-sebelumnya. Masih ingat kan? Ya, yang kayak gimana program linier tuh? Ya, mengasir, betul, menggambar, cara menentukan daerah himpunan penyelesaian di sebelah mananya gitu kan. Nah, untuk pertemuan ini
Jadi nanti di dalam masalah kontekstual kalian akan menemukan fungsi objektifnya. Nah, sebelum lebih jauh ke materinya, kita coba dulu nih mengingatkan kalian ke materi sebelumnya. Di sini ada persepsi. Kita coba di sini, coba kalian buka handphonenya, masuk ke menti.com, www.menti.com /CJ1P6KWSBK. Udah masuk semuanya? Udah, Bu. Biar lebih ingatinnya, coba boleh dikeluarkan bukunya bila bisa nanti sambil mengerjakan. Ada satu orang yang udah bisa menjawab boleh. Sok, silakan. Ya, sudah semuanya. Ya, alhamdulillah ternyata jawabannya rata-rata sudah pada betul. Berarti itu Mas Yasya menjelaskan itu ya, belajar sama kalian gitu kan. Nah, sekarang dari sini sebelum masuk ke pembelajaran ada manfaatnya. Apa sih manfaat belajar program linier? Manfaatnya yang pertama adalah produksi di dalam perdagangan, yang kedua masalah waktu juga, yang ketiga sewa menyewa. Nah, nanti lebih jelasnya kita lihat di sini ada video manfaat belajar program linier. Kalian bisa simak biar kalian. Salam generasi hebat, pasti kamu bertanya, kenapa ya harus belajar program linier? Oke, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang penerapan program linier dalam kehidupan ini. Pastinya kamu menyukai matematika. Menurut kamu, apa sih manfaat belajar matematika? Pastinya banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaat belajar matematika adalah mampu menguraikan setiap keadaan secara numerik, terutama bagi seorang pedagang. Nah, ada seorang pedagang yang memiliki Manfaat belajar program linier itu, kalau misalkan kalian mau punya niatnya berbisnis ya, supaya tidak rugi, kalian bisa memanfaatkan materi ini bagaimana mengeluarkan ongkos seminimal mungkin untuk mendapatkan laba atau keuntungan semaksimal mungkin gitu. Itu bisa dipakai caranya dengan memakai program linier ini. Nanti lebih jelasnya kita coba bagaimana sih caranya gitu. Ibu jelaskan dulu apa saja sih kompetensi dasar, IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajarannya. KD-nya adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Lalu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. IPK-nya memproyeksikan permasalahan verbal menjadi model matematika. Lalu tujuan pembelajarannya juga sama, memproyeksikan permasalahan verbal menjadi model matematika dengan tepat. Lalu menyimpulkan nanti penyelesaian masalah kontekstualnya itu menentukan nilai objektif dengan cermat.
seperti itu ya. Itu untuk kompetensi dasar pertemuan hari ini. Nanti belajarnya adalah yang pertama, kalian akan lihat nih masalahnya seperti apa. Lalu nanti pengerjaan, ada pembagian kelompok, ada pengerjaan LKPD-nya secara berkelompok. Lalu setelah mengerjakan LKPD-nya, ada presentasi kelompoknya. Setelah itu nanti setelah ada presentasi, kalian bisa menanggapi teman-teman kelompok lainnya. Kalau ada yang kurang mengerti atau mau menambahkan boleh. Lalu nanti ditarik kesimpulannya. Setelah itu di akhir nanti kita akan melakukan refleksi atau evaluasi. Ya, kalian belajar apa aja hari ini? Akan di post test lah di akhir gitu ya. Seperti itu. Nah, biar lebih jelasnya kita simak dulu nih video tentang fungsi objektif materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat, bertemu lagi dengan Mr. Lam di pembelajaran matematika. Masih pada bab program linear, namun di sini kita memasuki subbab 6 terkait fungsi objektif. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kerjakan soal 1 ini. Contoh soal X, Y sama dengan 2X plus 3Y. Kalian melihat video tadi menstimulasi kalian mengingatkan kembali. Sebenarnya kan materi ini sudah ada sedikit-sedikitnya dari pertemuan yang kemarin ya, yang sebelumnya. Cuma sekarang tambahannya apa? Tambahannya itu ada masalah kontekstual, kehidupan sehari-hari, permasalahan di kehidupan sehari-hari. Kalian bikin, rubah jadi model matematikanya seperti apa. Setelah bentuk model matematikanya, baru kalian tentukan fungsi objektifnya, tentukan nilai objektifnya, apakah nilai maksimum atau minimumnya sesuai yang ditanyakan. Ya, nah untuk itu kita lihat di sini permasalahannya apa sih yang mau kalian kerjakan. Oke anak-anak, karena waktu sudah habis, kita lanjutkan pembahasan materi baru pada untuk selanjutnya ya. Untuk sudah pada kelemahan hari ini, silakan kalian mengumpulkan dengan satu orang ya. Masing-masing dari kelompok membuat video tutorial dan juga video presentasi produk. Untuk tugas ini maksimal kalian kumpulkan minggu depan ya. Untuk yang dapat mengumpulkan tugas lebih cepat sebelum batas waktu, akan Bapak beri nilai tambahan. Kita satu kelompok aja. Oke, gimana nih Pak? Kamu bisa buat video tutorial dan video presentasi produk. Masing-masing dalam waktu berapa menit? Kalau saya sih biasanya buat video tutorial dan video presentasi produk masing-masing sama. Coba sekarang ibu mau kalian berkelompok. Di sini sudah ada kelompoknya. Sama ibu sudah dibagi. Coba kalian duduknya sekarang berkelompok, ada 5 kelompok. Kelompok 1, Dwi, Zakia, Reva, Putra. Kelompok 2, sambil pindah sambil lihat, Rianti, Syahira, Raihan. Kalian sudah. Ya. Masing-masing salah. Lalu tuangkan semuanya di LKPD. Silakan kalian berdiskusi, tuangkan semuanya penyelesaiannya seperti apa di LKPD ini. Deh. Iya, ngomong-ngomong, kan gue presentasi kalian ngerjain gitu. So, berarti kan si jawabannya jadi ya
langsung informasi yang tadi ubah ke dalam matematikanya. Jadi ini tabelnya dulu, nanti kan X-nya apa ya, misalnya kan ada video tutorial, ada video presentasi gitu kan. Nanti masuk bentuk persamaan matematikanya lebih besar atau lebih kecilnya. Itu berarti kan yang dibuka ya, nanti kalian bisa lihat siapa, jadinya apa, misalkan tadi informasinya di sini, misalkan saya dapat Iqmal, ya, dari saya itu, nanti bisa kalian video tutorial juga, nanti video presentasi berapa menit gitu kan, langsung nanti ke sini, bentuk pertidaksamaan kayak gimana matematika. Kalian bisa lihat ke bahan belajar aja, lihat bahan belajar yang ada di setting. Oke, nah itu bisa lihat-lihat ke referensi kalian. Oke, siap. Yang tentuin nilai minimalnya, ya? Paham kan? Ya, ya. Ada foto. Ya. Jadi kalau misalkan buat referensi lain atau misalkan kalian boleh searching ke Google tentang materi ini. Selain ibu keliling-keliling sambil lihat juga monitoring kalian bimbing. Selain itu boleh juga sambil searching di Google, boleh lihat bahan ajar yang ibu dosen di grup, boleh yang bawa buku paket juga keluarkan saja biar buku paket ya. Paham kan? Ini dua, nah ini satu tuh berarti lebih kecil. Ini anggapnya gini aja nih, ini K. Nah kalau ini B berarti besar. Gitu. Selesai? Ya, kalau sudah, sekarang coba ada kelompok yang presentasi. Kita coba dulu presentasi untuk yang permasalahan pertama. Ya, ada yang mau sebelum ibu tunjuk? Saya. Kayaknya siap banget ya. Jadi karena masih pagi, jadi harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari soal orientasi materi. Siswa SMK Pasukan 3 Bandung kelas multimedia 1 diberikan waktu untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran sistem komunikasi digital. Materi presentasi video secara berkelompok dengan anggota 2 siswa per kelompok. Tugas yang diberikan adalah membuat video tutorial dan video presentasi produk. Biasanya waktu yang diperlukan dalam membuat satu video tutorial minimal adalah 960 menit, sedangkan untuk perbuatan satu video presentasi produk minimal selama 1200 menit. Kelompok 1 beranggota Iqmal dan Regi. Jika dikerjakan sendiri-sendiri, Iqmal mampu membuat video tutorial dan video presentasi produk masing-masing
selama 240 menit. Sedangkan Randy mampu membuat video tutorial selama 80 menit dan video presentasi produk selama 240 menit. Maka paling sedikit Iqmal dan Randy dapat membuat video tutorial dan video presentasi produk berapa banyak jika tugasnya diminta untuk dikumpulkan dalam waktu 7 hari. Harga tablet pertama 4.000 per biji dan tablet kedua 8.000 per biji, maka pengeluaran minimum untuk pembelian tablet seharian adalah ini mau ditulis kartu. Nah, B-nya ada 3, tablet 2 hanya ada 10, B-nya ada 1, totalnya 20 sama 5. Fungsi objektifnya 4x ditambah 8y. Ini soal kayak ini dari atas dinaiknya di bawah gitu. 5x ditambah 10y lebih kecil sama dengan 20. Dan ini 3x plus y lebih kecil sama dengan 5. Jadi dia disubstitusikan ke tabel. Ini x-nya 0, y-nya 2. Yang sama dengan 0,2, yang bawahnya 4, ini y-nya 0, 4,0. Jadi gimana sih cara nentuin fungsi objek ini? Jadi cara nentuin fungsi objektifnya itu dari soal harga per tabletnya itu, karena yang dicarinya itu pengeluaran minimumnya. Apa itu? Dalam bertanya lagi? Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari semua ini sekarang kita bisa menyimpulkan. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan tidak materi hari ini itu tentang apa? Ya, menentukan nilai objektif itu seperti apa? Dari masalah kontekstual. Gimana? Ada yang mau angkat tangannya? Oh ya, Abil, gimana Abil? Dari soal cerita dibuatkan terlebih dahulu model matematikanya. Nah, itu yang pertama, oke. Lalu yang kedua, setelah menjadi model matematika itu diapakan? Yang lain. Boleh. Yang kedua mencari nilai variabel x dan y. Ya, betul, mencari variabel x dan y-nya ada salah. Lalu berikutnya, siapa lagi yang mau? Ya, boleh Rahma. Setelah itu kita bisa jadi bisa bikin grafik, membuat grafik. Oh ya, dari ya boleh. Membuat grafik dari variabel x dan y. Lalu berikutnya ada lagi? Ya, yang lainnya Rehan boleh? Habis itu tuh, oh ya, jadi habis itu tuh tentuin daerah arsirannya. Oh ya, dari grafik menentukan arsirannya di mana. Apa arsiran itu daerah? Daerah HP-nya. Oh ya, HP penyelesaiannya. Ya, betul. Ada lagi? Selesai sampai di situ atau masih ada? Masih. Oh, boleh lu. Menentukan titik-titik yang dilalui oleh arsiran. Oh ya, menentukan titik-titiknya. Ya, ada lagi? Yuk, bisa kira. Untuk berikutnya menstrukti Ulang lagi. langsung. Ya, untuk berikutnya menstrukti Untuk berikutnya mensubstitusikan. Untuk berikutnya mensubstitusikan titik tersebut ke dalam fungsi objektif, lalu mencari nilai minimal dan maksimumnya. Atau ya, ya betul ya. Sampai dapat nilai minimum atau nilai maksimumnya. Ya. Jadi teman-teman yang sudah menyimpulkan materi ini betul sekali. Yang pertama itu apabila ada materi adalah masalah konseptual, diulangi lagi ya dari yang teman-teman tadi bicarakan dari teman-temannya. Yang pertama kalau ada masalah konseptual, kalian tentukan dulu buat model matematikanya seperti apa, cari variabel x dan y-nya. Lalu setelah itu, setelah ada model matematikanya, cari titik-titiknya yang untuk membuat grafik. Setelah bentuk grafik itu sama kalian langsung lihat mana daerah dari bentuk pertidaksamaannya, mana daerah yang memenuhi himpunan penyelesaian. Setelah dapat daerah himpunan penyelesaiannya, baru lihat titik-titik yang dilaluinya. Apabila ada titik yang belum diketahui, kalian cari variabelnya dengan mengeliminasi dan substitusi. Setelah dapat titik-titik semuanya diketahui yang dilalui himpunan penyelesaian, baru masukkan ke fungsi objektif. Cari, setelah masukkan ke fungsi objektif, cari sama kalian. Yang ditanyakan itu apa? Nilai minimum atau maksimum? Kalau nilai minimum berarti cari nilai yang kecil. Kalau maksimum berarti cari nilai yang besar. Tuh, alhamdulillah kalau misalkan kalian sudah mengerti semuanya ya. Nah, untuk merefresh kalian karena sudah belajar matematika sebelum nanti post test nih, ada pas kita ice breaking dulu. Ice breaking dulu, semuanya berdiri. Kita ice breaking, berdiri semuanya. Gerakan ibu. Jadi lihatnya gerakan ibu ya, bukan ucapan ibu. Jadi kalau misalkan ini kan ini Marina menari di atas menara. Ya gitu ya.
bukunya? Sudah masuk? Ayo baru 4 orang. Login bro. Rizky, nama nanti. Jadi yang betul semua sudah ada ya di sini. Tapi rata-rata hampir semuanya betul semua. Paling yang salah-salahnya cuma salah satu atau salah dua ya. Ya, berarti kalian semua paham buat materi hari ini. Nah, kalau misalkan sudah paham semua, mungkin ada yang masih belum mengerti atau masih ada yang kurang paham, pengen penjelasan lagi, ada yang mau bertanya? Cukup? Ya, cukup. Kalau misalkan sudah cukup, bentar ya. Kalau misalkan sudah cukup, sebelum ibu akhiri, ibu mau kalian mencari materi lagi, mencari materi untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang barisan dan deret. Nah, jadi kalian sebelum ibu menjelaskan nanti di pertemuan berikutnya, kalian cari tahu dulu barisan dan deret itu apa. Jadi tidak benar-benar kosong ya. Cari aja di referensinya, bisa di buku paket ataupun searching di internet juga boleh. Nah, sekian dari ibu untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.